Bagi saya, Tuhan ada atau tidak, saya tidak peduli. Semua kekecewaan yang saya alami membuat saya ragu tentang keberadaan Tuhan. Untuk apa beragama jika pendeta pun tidak beragama? Saya menganggap semua agama itu sama saja. Selalu ada pertolongan. Shalom Tuhan. Bersyukur bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, hari ini kita akan menyaksikan kisah dari anak Tuhan yang dimerdekakan dari belenggu dosa dengan caranya yang ajaib. Mari kita saksikan bersama. Sedap. Shalom semuanya, saya Andre Manopo berasal dari Manado. Saya terlahir di keluarga Kristen yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Namun saat SMA, saya bergaul dengan teman-teman hamba Tuhan. Saya terberkati dengan kehidupan mereka yang mencerminkan kehidupan kekristenan yang sejati. Dari situlah, saya berkeinginan menjadi pendeta. Lalu saya mendaftar sekolah teologi di kampung. Tapi, terkendala biaya, saya pun mendapat info bahwa ada sekolah teologi di Jakarta yang bisa menggunakan sponsor. Kondisi saya saat itu sangat sulit. Saya tidak punya tempat tinggal, sampai saya harus menumpang di kos teman. Ketika saya mencoba menghubungi orang tua saya untuk meminta bantuan, tapi tidak direspon dengan baik, kembali lagi kekecewaan yang saya terima. Lalu saya teringat pada satu hamba Tuhan yang pernah saya kenal dulu. Saya sangat berharap dia bisa menolong saya, karena dia adalah harapan saya yang terakhir. Tapi ketika saya berusaha bertemu dengan dia menolak bertemu dengan saya dengan berbagai alasan. Semua kekecewaan yang saya alami membuat saya ragu tentang keberadaan Tuhan. Ditambah lagi, dengan masifnya informasi yang saya dapatkan dari medsos, membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Untuk apa beragama jika pendeta pun tidak beragama? Akhirnya, saya jalani hidup ini tanpa arah tujuan yang jelas, membuat saya jatuh ke dalam dosa yang terus-menerus membelenggu saya. Saya menganggap semua agama itu sama saja sampai akhirnya saya menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Bagi saya, Tuhan ada atau tidak, saya tidak peduli. Saya bisa hidup tanpa Tuhan kok. Saya kerja, punya penghasilan, dan banyak hal yang bisa saya lakukan sendiri. Namun, tanpa saya sadari sebenarnya, hidup yang saya jalani adalah hidup yang dibelenggu oleh dosa. Kalau saya berpikir saat ini, rasanya tidak mungkin saya hidup di dalam Tuhan lagi. Tetapi Tuhan tahu cara untuk menolong saya lepas dari belenggu dosa. November 2020, saya kena COVID dengan kondisi yang cukup berat. Hari pertama, saya mengalami sesak nafas dan nyeri dada yang tak pernah saya rasakan seumur hidup. Nafas saja sakit. Dalam kesakitan itu, saya tidak berani berdoa pada Tuhan. Saya malu karena saya sudah meninggalkan Tuhan. Di hari yang kedua, kondisi saya semakin parah. Hampir mau mati rasanya saat itu. Saya peluk anak saya dengan erat. Saya menangis. Saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau tinggalkan anak saya. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Karena Tuhan, berikan saya kesempatan kedua. Saya mau kembali kepadamu. Akhirnya saya menjalani perawatan 14 hari di rumah sakit. Dalam proses yang saya jalani, Tuhan menunjukkan kepada saya beberapa hal, sehingga saya menyadari bahwa pemahaman saya selama ini salah. Pertama, melalui rasa sakit yang tidak tertahankan saat pengobatan tersebut, membuat saya sadar
saya adalah manusia yang lemah. Yang kedua, secara tidak kebetulan, saya ditangani oleh dokter Kristen yang begitu peduli terhadap saya. Dia memberikan semangat dan mengingatkan saya untuk berdoa. Ketiga, saya melihat pasien di samping saya, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Disitulah saya sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Hidup dan mati ada di dalam kedaulatan Tuhan. Puji Tuhan saya sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Dan dari situ pun saya melihat sendiri, Tuhan memelihara istri dan anak saya. Selama saya di rumah sakit, kebutuhan keluarga saya, Tuhan cukupkan melalui orang-orang yang peduli. Saya semakin yakin bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong, termasuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Wah, sungguh kisah yang luar biasa ya, Rick. Ternyata Tuhan sanggup memerdekakan kita dari belenggu dosa, karena Dia sangat peduli dan mengasihi kita. Benar ya, Gap, kata firman Tuhan. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Umat Tuhan, ingat ya, Selalu ada pertolongan. Sedap. Di dalam lembah kekelaman, firman-Mu Tuhan pelita bagiku, ku kan